Hashim duduk di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, mengenakan pakaian ihram dengan wajah penuh kebanggaan. Baginya, perjalanan haji ini bukan hanya ibadah, tetapi juga bentuk pembuktian bahwa dirinya adalah orang terhormat. Para tetangga di kampungnya menatap iri, menganggapnya sebagai orang sukses yang diberkahi. Namun, di balik senyum ramah yang ia tunjukkan, ada dosa besar yang terus menghantuinya. Ia tahu, di antara mereka yang melepas kepergiannya, ada orang-orang yang diam-diam menyimpan dendam, anak yatim yang pernah ia rampas tanahnya, keluarga yang jatuh miskin karena tipu dayanya, dan para pekerja yang ia eksploitasi tanpa belas kasihan. Di dalam pesawat, Hashim menatap awan di luar jendela sambil mengingat kembali perbuatannya. Ia adalah pengusaha properti yang membangun kerajaan bisnisnya dengan kelicikan. Ia kerap menipu orang-orang sederhana, membeli tanah mereka dengan harga murah lalu menjualnya dengan harga selangit. Ada seorang janda tua yang pernah berlutut di hadapannya, memohon agar rumahnya tidak digusur. Namun, dengan dingin ia mengusirnya, menganggapnya sebagai penghalang kesuksesan. Saat itu, ia hanya tertawa dalam hati. Dunia ini milik mereka yang cerdas, katanya pada dirinya sendiri. Tapi kini, di ketinggian ribuan meter di atas tanah, entah kenapa ada rasa dingin yang merayap di tulangnya, seolah semesta mengingatkannya bahwa dosa-dosanya tak akan hilang begitu saja. Ketika pesawat mulai mendekati Jeddah, jantung Hashim berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia sudah beramal banyak di kampungnya, membangun masjid, dan menyantuni anak yatim. Meskipun itu semua ia lakukan lebih karena ingin menjaga citranya daripada niat yang tulus. Ia percaya, Allah Maha Pengampun. Tapi mengapa perasaan gelisah ini tak juga hilang? Saat melihat wajah-wajah para jemaah lain yang tampak khusyuk berdoa, Hashim merasa asing. Mereka tampak begitu rendah hati, sementara dirinya hanya merasa seperti tamu kehormatan yang datang untuk menuntut surga tanpa benar-benar bertobat. Ketika pesawat akhirnya mendarat, dan angin panas Arab Saudi menyapu wajahnya, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa berbeda. Sejenak, ia merasa udara di sekitarnya begitu berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Saat ia melangkah keluar dari pesawat, ada kilatan aneh dalam pandangannya. Bayangan seekor buaya melintas di genangan air di landasan. Ia mengerjapkan mata, tetapi bayangan itu lenyap. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai merayapi pikirannya. Ia datang ke tanah suci untuk menebus dosa, tapi mungkinkah dosa itu terlalu besar untuk diampuni? Sesampainya di hotel tempat rombongan menginap, Hashim langsung merebahkan diri di ranjang. Tubuhnya terasa lebih lelah dari seharusnya, seakan ada sesuatu yang menyedot energinya. Ia menutup mata, tetapi bayangan buaya yang ia lihat di landasan bandara terus terngiang di benaknya. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi akibat kelelahan. Namun, saat ia bangkit untuk mengambil air wudhu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di cermin kamar mandi, pantulan dirinya tampak berbeda. Sekilas, kulit wajahnya terlihat kasar dan bersisik seperti reptil. Ia mengerjapkan mata, dan bayangan itu lenyap, meninggalkan wajahnya seperti biasa. Dengan tangan gemetar, ia mencuci muka, berusaha mengusir rasa takut yang tiba-tiba menyergapnya. Saat malam tiba, rombongan jemaahnya bersiap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah pertama mereka. Hashim ikut berbaur di antara lautan manusia yang bergerak menuju tempat suci. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Saat ia menapakkan kaki di halaman masjid, tubuhnya tiba-tiba menggigil meskipun udara Makkah begitu hangat. Ia melangkah menuju tempat wudhu, mencoba menenangkan diri. Tetapi saat air membasahi tangannya, ia tersentak. Air itu terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulangnya. Begitu dingin hingga ia hampir menjatuhkan gayung dari tangannya. Lebih buruk lagi, di permukaan air dalam bak, ia kembali melihat pantulan yang sama. Mata tajam dengan sorot liar, kulit bersisik, dan mulut lebar penuh taring mengerikan. Ia terhuyung mundur, napasnya memburu. Ia memaksa dirinya untuk tetap melanjutkan ibadah. Di depan Ka'bah, air matanya menetes tanpa ia sadari. Namun, bukan karena khusyuk,
melainkan karena ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia mencoba berdoa, hatinya terasa kosong, seakan ada dinding tebal yang menghalanginya untuk benar-benar berserah diri. Orang-orang di sekitarnya tampak larut dalam ibadah, tetapi bagi Hashim, suasana sakral ini justru terasa semakin menyesakan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah putih yang berdiri di dekatnya menoleh dan menatapnya dalam-dalam. Allah tidak menerima ibadah yang lahir dari hati yang masih kotor, katanya dengan suara lirih, tetapi tajam. Hashim terperanjat, ia tak mengenal lelaki itu, tetapi tatapan matanya seolah menembus jiwanya, menggali semua kebusukan yang selama ini ia sembunyikan. Sepanjang perjalanan kembali ke hotel, Hashim tidak bisa berhenti berpikir. Tubuhnya semakin terasa aneh, ada sensasi gatal yang menjalar di punggungnya, seolah kulitnya tengah mengalami perubahan yang tak wajar. Setiap kali ia melewati genangan air di jalan, ia tak berani melihat ke bawah, takut menemukan bayangan mengerikan itu lagi. Ketika akhirnya ia tiba di kamar, ia langsung melempar tubuhnya ke kasur, berharap bisa tidur dan melupakan segalanya. Namun, saat ia mulai terlelap, suara gemericik air terdengar di dalam kepalanya, disusul suara erangan berat, suara yang mirip dengan geraman seekor buaya. Hashim terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya, membuat kain ihram yang ia kenakan terasa menempel di kulit. Ia baru saja mengalami mimpi yang begitu nyata, begitu menakutkan. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah rawa yang luas dan berlumpur, di tengah keheningan yang mencekam. Air di rawa itu hitam pekat, memantulkan bulan merah darah di langit yang kosong. Tiba-tiba, dari balik bayangan pepohonan, puluhan manusia bermata kosong muncul, berjalan terlatih-tatih ke arahnya. Wajah mereka samar, tetapi satu hal yang Hashim sadari, ia mengenali mereka. Itu adalah orang-orang yang pernah ia rugikan, yang ia usir dari rumah mereka, yang ia buat menangis karena kerakusannya. Mereka datang dengan tangan terulur, bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk menuntut keadilan. Hashim mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa berat. Saat ia melihat ke bawah, ia tercekat ketakutan. Kakinya tenggelam dalam lumpur, tetapi bukan sekadar lumpur biasa. Itu adalah dagingnya sendiri yang mulai meleleh, berganti dengan sisik hijau kehitaman. Tangannya berubah, kukunya memanjang dan menajam. Giginya terasa tumbuh lebih besar di dalam mulutnya. Saat ia menjerit, suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan raungan dalam dan serak, seperti geraman buaya yang lapar. Rasa haus luar biasa menyiksanya, tetapi air di sekitarnya terasa asin dan busuk. Dari kejauhan, sosok berjubah hitam muncul, berdiri di atas air seolah tak terpengaruh oleh gravitasi. Sosok itu berbicara. Suaranya bergema di seluruh rawa. Kau datang ke tempat suci, tetapi hatimu masih dipenuhi lumpur dosa. Kau pikir ibadah bisa menghapus apa yang kau lakukan tanpa pertobatan sejati. Hashim terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Namun, ketika ia melihat ke tangannya, napasnya tercekat. Sekilas, ia melihat guratan sisik halus di kulitnya, yang langsung menghilang saat ia mengerjapkan mata. Apakah ia mulai kehilangan akal sehat? Atau ini adalah peringatan nyata? Dengan tangan bergetar, ia mengambil air zam-zam yang telah ia bawa dari Masjidil Haram dan meminumnya dalam sekali teguk. Namun, alih-alih merasa segar, tenggorokannya terasa semakin kering. Air itu seperti menghilang begitu saja, seakan tubuhnya menolaknya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, menatap kota suci yang seharusnya memberinya ketenangan. Namun, ketakutan terus menggerogoti dirinya. Jika ini hanya mimpi, mengapa rasanya begitu nyata? Mengapa setiap kali ia mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, justru ada sesuatu yang semakin menahannya? Ia mulai bertanya-tanya, apakah Allah benar-benar akan mengampuninya? Ataukah ia telah melangkah terlalu jauh dalam dosanya sehingga taubatnya pun tak lagi diterima? Pagi itu, Hashim melangkah menuju Masjidil Haram dengan kaki yang terasa berat. Bayangan mimpi buruk semalam masih menghantuinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Ini hanya perasaan bersalah, pikirnya, mencoba meyakinkan diri.
Ia bergabung dengan rombongan jemaahnya, bersiap melaksanakan tawaf. Lautan manusia bergerak mengelilingi Ka'bah dalam kesatuan yang khusyuk. Doa-doa dilantunkan dengan penuh harap. Tetapi bagi Hashim, setiap langkah justru menambah kegelisahan. Ia merasa semakin tercekik. Dadanya sesak seakan ada tangan tak kasat mata yang menggenggam jantungnya. Saat ia melewati Hajar Aswad, tubuhnya mulai gemetar tanpa sebab yang jelas. Langkahnya mulai goyah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Meskipun udara Makkah begitu panas, suara gemericik air tiba-tiba menggema di kepalanya, bersamaan dengan bisikan halus yang tak ia mengerti. Kau datang, tetapi kau tidak benar-benar suci. Suara itu bergema, semakin lama semakin keras, hingga berubah menjadi gemuruh seperti air sungai yang meluap. Hashim berhenti melangkah, tangannya mencengkeram kain ihramnya dengan kuat. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Wajah-wajah para jemaah tampak memudar, berganti dengan bayangan air yang berkilauan. Ia melihat genangan di lantai marmer putih, airnya bening. Tetapi saat ia menatapnya lebih dalam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari permukaan air itu, ia melihat refleksi dirinya bukan sebagai manusia, tetapi sebagai seekor buaya besar dengan mata keemasan yang tajam. Ia mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Rasa panas luar biasa menjalar dari dalam tubuhnya. Otot-ototnya menegang. Kulitnya terasa seperti terbakar. Tiba-tiba, punggungnya melengkung ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Dengan suara yang menggelegar, tulang-tulangnya terasa bergerak sendiri, seolah sesuatu di dalam dirinya sedang memaksa keluar. Para jemaah yang berada di sekitarnya mulai memperhatikan. Beberapa mundur dengan wajah ketakutan. Lalu, dalam sekejap, terdengar suara robekan yang mengerikan. Kain ihramnya terkoyak saat sisik kasar muncul di punggungnya. Tangannya berubah menjadi cakar besar, kakinya menebal, dan wajahnya memanjang membentuk moncong yang dipenuhi gigi tajam. Dalam hitungan detik, di tengah kerumunan jemaah yang ketakutan, Hashim telah berubah sepenuhnya menjadi seekor buaya besar di depan Ka'bah. Suasana yang semula khusyuk berubah menjadi kekacauan. Teriakan histeris terdengar di seluruh penjuru Masjidil Haram. Orang-orang berlari menjauh, sementara beberapa pengawal masjid mendekat dengan tatapan waspada. Namun, di antara kepanikan itu, seorang ulama tua tetap berdiri tegak, menatap makhluk yang dulunya adalah seorang manusia. Matanya tajam, seolah memahami bahwa kejadian ini bukan sihir, melainkan sebuah peringatan. Allah Maha Adil, gumamnya pelan, tetapi penuh makna. Inilah bentuk nyata dari dosa yang tak pernah ditebus dengan hati yang tulus. Raungan mengerikan memenuhi udara, menggema di antara pilar-pilar suci Masjidil Haram. Hashim, atau makhluk yang kini menjadi dirinya, bergerak liar di lantai marmer putih. Cakarnya menggaruk permukaan yang suci itu. Tubuhnya kini sepenuhnya telah berubah menjadi buaya besar. Sisiknya hitam kehijauan, matanya menyala seperti bara api. Para jemaah yang masih berada di sekitar Ka'bah menatap dengan ketakutan. Beberapa terjatuh sambil beristighfar, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Beberapa pengawal masjid bersiap dengan senjata tumpul, ragu apakah ini benar-benar seekor buaya atau sesuatu yang lebih dari sekadar binatang. Tapi yang paling mengerikan adalah, buaya itu tetap memiliki kesadaran Hashim di dalamnya. Di dalam tubuh reptilnya, Hashim bisa merasakan semuanya. Setiap tatapan ngeri, setiap langkah mundur dari orang-orang yang kini menganggapnya sebagai kutukan. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, ingin menangis, tetapi yang keluar hanyalah geraman berat yang menggetarkan udara. Rasa haus yang tak tertahankan membakar tenggorokannya, tetapi bukan haus akan air, melainkan sesuatu yang lebih dalam, haus akan penebusan. Ia menggeliat di antara kerumunan, tetapi tubuh besarnya membuatnya semakin terlihat mengancam. Tiba-tiba, sebuah suara lantang menggema di tengah kepanikan. Suara yang menembus jeritan manusia dan dentuman langkah-langkah panik. Berhenti, seorang ulama tua dengan jubah putih panjang melangkah maju. Wajahnya penuh ketenangan. Matanya tajam seperti seseorang yang telah memahami makna di balik kejadian ini. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti berteriak. Dengan langkah penuh wibawa, ia mendekati sosok buaya besar yang masih bergetar di tempatnya.
Engkau bukan sekadar makhluk yang berubah bentuk, katanya pelan. Tetapi suaranya menggema, seakan ada kekuatan yang lebih besar berbicara melaluinya. Engkau adalah dosa yang mewujud. Hashim, dalam tubuh buayanya, merasakan sesuatu yang menusuk jiwanya. Kata-kata ulama itu lebih tajam dari pisau manapun yang pernah ia lihat. Para pengawal masih menunggu dalam posisi siaga, tetapi ulama itu tetap tenang. Engkau datang ke rumah Allah, tapi dengan hati yang masih hitam. Kau kira perjalanan ini cukup untuk menghapus apa yang kau lakukan, tapi kau tidak pernah benar-benar bertobat. Suaranya semakin dalam, semakin menusuk. Di dalam tubuh reptilnya, Hashim mulai menangis. Meskipun air mata tak lagi bisa keluar dari mata reptilnya. Ia ingin berlutut, ingin memohon ampun, tetapi tubuh ini bukan lagi tubuh manusia. Apakah ini hukuman abadi? Apakah ia akan tetap seperti ini selamanya? Ia ingin bertanya, ingin berteriak, tetapi ia hanya bisa menggeram pelan. Ia merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bukan hanya ketakutan, tetapi kepasrahan yang sesungguhnya. Mata buaya Hashim menatap penuh penderitaan, tetapi tak ada yang bisa mengerti jeritan batinnya. Ia hanya bisa menggeliat, merasakan tubuhnya yang besar dan berat semakin sulit dikendalikan. Ulama tua itu tetap berdiri di depannya, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Di sekeliling mereka, jemaah yang masih bertahan mulai berdoa. Beberapa menangis sambil bersimpuh di lantai marmer. Mereka sadar bahwa ini bukan kejadian biasa, ini adalah penghakiman yang nyata, sesuatu yang hanya Allah sendiri yang bisa lakukan. Dosa tidak bisa disembunyikan di rumah Allah, kata ulama itu lagi. Suaranya seperti guru yang menggetarkan hati. Engkau telah menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Tiba-tiba, tubuh Hashim mulai bergetar hebat. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh dirinya. Seolah ada kekuatan yang mencengkeram jiwanya dan memaksanya menghadapi semua dosa yang pernah ia lakukan. Bayangan-bayangan mulai bermunculan di matanya, wajah-wajah orang-orang yang pernah ia zalimi. Ia melihat janda tua yang ia usir dari rumahnya, menangis di tengah hujan tanpa tempat berteduh. Ia melihat seorang buruh yang ia tipu gajinya, pulang dengan tangan hampa untuk anak-anaknya yang kelaparan. Ia melihat tanah-tanah yang ia rampas, rumah-rumah yang ia hancurkan demi kerakusan. Semua itu kembali menghantamnya sekaligus, membuatnya menggeliat dalam penderitaan. Engkau ingin diampuni, tapi hatimu belum bersedia untuk benar-benar menyesal. Seru ulama itu lagi, engkau berpikir haji bisa menjadi tiketmu ke surga, padahal kau tidak pernah benar-benar bertobat. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah Hashim rasakan. Ia menyadari semuanya, bahwa selama ini ia hanya berusaha menenangkan rasa bersalahnya, bukan benar-benar bertobat. Hatinya masih dipenuhi kesombongan, masih merasa dirinya bisa menipu takdir. Kini, di hadapan Ka'bah, di hadapan Tuhan, ia benar-benar tak bisa lari lagi. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba bersimpuh. Tubuh reptilnya bergetar hebat. Rasa sakit semakin menjadi-jadi, seolah ada sesuatu yang terlepas dari dalam dirinya, sesuatu yang gelap, yang selama ini ia pelihara tanpa ia sadari. Ia ingin memohon ampun, ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat itu juga, di tengah lantunan doa yang menggetarkan udara, tubuh Hashim mulai berubah lagi. Sisiknya perlahan menghilang, cakarnya melebur, moncongnya memendek. Dengan satu erangan panjang, ia jatuh ke lantai marmer. Tubuhnya kembali menjadi manusia. Tapi ia tidak lagi sama. Hashim kini terbaring dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir deras di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan apa itu tobat yang sesungguhnya. Hashim terbaring di lantai marmer Masjidil Haram. Tubuhnya gemetar dan basah oleh keringat dingin. Nafasnya memburu, seakan baru saja kembali dari ambang kematian. Ia meraba wajahnya dengan tangan yang masih bergetar. Kulitnya telah kembali lembut. Jari-jarinya tak lagi berkuku tajam. Tubuhnya tak lagi berat seperti reptil mengerikan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hatinya terasa kosong. Seakan seluruh kesombongan dan kerakusan yang selama ini memenuhi dirinya telah menghilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan. Di sekelilingnya,
Para jemaah masih menatapnya dengan campuran ketakutan dan keheranan. Beberapa berbisik satu sama lain, sementara yang lain masih bersimpuh dalam doa, menyaksikan kejadian yang tak bisa mereka pahami. Ulama tua yang tadi berdiri di depannya kini berlutut perlahan, menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Engkau telah melihat sendiri keadilan Allah," katanya lembut, tetapi suaranya tetap menggema di hati Hashim. "Dosa tidak bisa dihapus hanya dengan perjalanan ke tanah suci. Taubat sejati adalah ketika kau benar-benar menyerahkan dirimu kepadanya, tanpa kebanggaan, tanpa pamrih." Tangis Hashim pecah. Ia tidak lagi peduli pada orang-orang di sekitarnya, tidak lagi memikirkan harga dirinya. Ia menangis seperti anak kecil. Dadanya terguncang oleh isak yang tertahan selama bertahun-tahun. "Ampuni aku. Ya Allah, aku telah buta, aku telah sombong." Suaranya bergetar. Setiap kata terasa menyayat hatinya sendiri. Ia teringat semua perbuatannya, orang-orang yang telah ia sakiti. Kesombongan yang membuatnya merasa tak tersentuh oleh hukum dunia. Keyakinannya bahwa uang dan kekuasaan bisa menutupi segalanya. Betapa bodohnya ia, betapa ia telah menyia-nyiakan hidupnya dalam kesia-siaan. Ulama tua itu tersenyum tipis, kemudian berdiri perlahan. "Allah Maha Pengampun." Tetapi pengampunan sejati datang bukan hanya darinya, melainkan juga dari mereka yang telah kau sakiti, katanya. "Pulanglah, Hashim, tebuslah kesalahanmu. Jangan sekadar memohon ampun, tetapi perbaikilah hidupmu. Jika kau benar-benar bertobat, maka buktikanlah dengan perbuatan." Hashim menatap ulama itu dengan mata yang penuh air mata. Kata-katanya menusuk ke dalam hati, lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar dalam hidupnya. Ia sadar, perjalanannya belum selesai. Taubatnya baru saja dimulai. Setelah kejadian mengerikan itu, Hashim merasa tubuhnya lemas, seakan seluruh energi dan kekuatannya telah diserap oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan bantuan beberapa jemaah, ia duduk bersandar di salah satu pilar Masjidil Haram, mencoba menenangkan diri. Pandangannya masih kabur oleh air mata, sementara pikirannya terus mengulang kejadian yang baru saja dialaminya. Ia masih tak percaya bahwa dirinya benar-benar berubah menjadi buaya, sebuah perwujudan dari dosa-dosanya yang selama ini ia abaikan. Ia merasa malu, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Tuhan. Betapa selama ini ia menganggap ibadah hanyalah ritual tanpa makna, bukan jalan menuju penyucian hati. Ketika rombongan jemaahnya kembali ke hotel, Hashim tetap diam. Ia hampir tak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka tidak banyak bertanya, hanya menatapnya dengan tatapan campuran antara iba dan ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki parubaya yang sejak awal perjalanan mengenalnya, duduk di sampingnya di dalam bas. "Apa yang kau alami, Hashim, bukan kutukan. Itu adalah peringatan. Allah masih memberimu kesempatan untuk berubah," katanya pelan, menepuk pundak Hashim dengan lembut. Kata-kata itu kembali menusuk hatinya. Kesempatan, ya. Tuhan tidak serta-merta menghukumnya selamanya. Ia masih diberi hidup, diberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Malam itu, di dalam kamar hotelnya, Hashim melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia sujud dalam salat yang penuh dengan air mata. Ia mengakui semua dosanya, bukan dengan kebanggaan seorang penguasa, tetapi dengan ketulusan seorang hamba yang tersesat dan ingin kembali. Ia menangis lama dalam sujudnya, merasakan betapa kecil dan lemahnya dirinya dibandingkan kebesaran Tuhan. Ia akhirnya mengerti bahwa taubat bukan sekadar meminta ampun, tetapi juga janji untuk memperbaiki segala yang telah ia rusak. Pagi harinya, ia mengambil keputusan besar. Begitu kembali ke Indonesia, ia akan mengembalikan semua harta yang telah ia rampas, meminta maaf kepada setiap orang yang telah ia zalimi, dan meninggalkan kehidupannya yang penuh keserakahan. Ia sadar, perjalanan tobatnya masih panjang, tetapi kali ini ia tidak akan lari. Ia tidak ingin sekadar membersihkan namanya di hadapan manusia, tetapi benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Dengan langkah yang lebih mantap, ia kembali ke Masjidil Haram untuk beribadah. Namun kali ini, ia tidak membawa kesombongan, tidak membawa rasa bangga, hanya hati yang hancur dan keinginan untuk benar-benar berubah.
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Hashim kembali ke Indonesia dengan hati yang berbeda dari saat ia berangkat. Tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Tidak ada lagi kebanggaan atas harta dan status sosialnya. Yang tersisa hanyalah perasaan takut. Bukan takut kehilangan kekayaan atau pengaruhnya, tetapi takut jika hidupnya berakhir sebelum ia benar-benar menebus kesalahannya. Setibanya di bandara, keluarganya menyambutnya dengan hangat, tetapi Hashim hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai bagian dari hidup mewahnya, tetapi sebagai amanah yang harus ia jaga dengan kejujuran dan kasih sayang. Hari-hari pertama setelah kepulangannya dipenuhi dengan kegelisahan. Hashim duduk berjam-jam di ruang kerjanya, menatap berkas-berkas kepemilikan tanah dan laporan keuangan perusahaannya. Semua ini dulu adalah sumber kebanggaannya, hasil dari ambisi dan kecerdasannya dalam dunia bisnis. Tapi kini, ia hanya melihatnya sebagai tumpukan dosa yang menunggu untuk diperbaiki. Dengan tangan bergetar, ia mulai mencatat nama-nama orang yang pernah ia rugikan. Dari janda yang kehilangan rumahnya, hingga buruh yang gajinya ia potong secara semena-mena. Setiap nama adalah luka di hatinya. Setiap nama adalah pengingat bahwa ia harus bertindak sebelum terlambat. Beberapa hari kemudian, Hashim mulai mengunjungi satu persatu orang-orang yang pernah ia zalimi. Ia mendatangi rumah seorang pria tua yang pernah ia paksa menjual tanahnya dengan harga murah. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf, menatap mata pria itu dengan penuh penyesalan, lalu menyerahkan kembali surat kepemilikan tanahnya. Pria itu terkejut, matanya membelalak tidak percaya. Beberapa orang yang ia temui awalnya menatapnya dengan curiga, takut ini hanyalah trik lainnya. Namun, ketika mereka melihat air mata Hashim, mendengar suaranya yang bergetar penuh kejujuran, mereka sadar bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Berita tentang perubahan Hashim menyebar cepat. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dulu begitu rakus dan kejam kini menjadi seorang pria yang rendah hati dan penuh penyesalan. Para rekan bisnisnya menganggapnya gila karena melepas begitu banyak harta. Tetapi Hashim tidak peduli. Ia sadar, hartanya tidak akan bisa menyelamatkannya dari apa yang hampir menimpanya di Tanah Suci. Kini, ia hanya ingin satu hal, meninggalkan dunia ini dengan hati yang bersih, tanpa ada orang yang masih menangis karena perbuatannya. Dan untuk itu, ia akan melakukan apapun yang diperlukan, berapapun harga yang harus ia bayar. Waktu berlalu, dan Hashim terus menjalani penebusan yang telah ia janjikan kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang ia temui, semakin dalam ia merasakan luka yang pernah ia buat dalam hidup mereka. Beberapa orang menerima permintaan maafnya dengan air mata, sementara yang lain masih memendam dendam dan menolak memaafkannya. Ia tidak menyalahkan mereka. Ia tahu bahwa beberapa luka butuh waktu lama untuk sembuh. Namun, tidak ada satupun penolakan yang membuatnya mundur. Ia terus berusaha, dengan kesabaran yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Suatu hari, ia mendatangi makam seorang buruh tua yang dahulu meninggal dalam kemiskinan setelah ia menolak membayar upah yang seharusnya. Di sana, ia jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil. Ia sadar, ada beberapa kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, hanya bisa ditangisi dan dijadikan pengingat. Ia tidak bisa menghidupkan kembali orang yang telah tiada, tetapi ia bisa memastikan bahwa keluarga mereka tidak lagi menderita. Maka, ia mulai mendonasikan sebagian besar hartanya kepada para janda, yatim piatu, dan kaum miskin. Rumah-rumah yang dulu ia rampas kini dikembalikan, bahkan diperbaiki agar lebih layak. Sedikit demi sedikit, ia merasa bebannya mulai berkurang. Namun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sejak kepulangannya dari Tanah Suci, ia sering merasa lemah, sesak napas, dan mudah pingsan. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa jantungnya melemah, mungkin akibat tekanan batin yang luar biasa. Hashim tersenyum mendengar kabar itu. Ia tidak takut mati, ia hanya takut meninggal sebelum menyelesaikan penebusannya. Maka, meskipun tubuhnya melemah, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Hingga suatu pagi, setelah semalaman berdoa, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di dalam sujudnya. Wajahnya tenang, seakan telah menyelesaikan misi yang dibebankan padanya.
Di hari pemakamannya, ribuan orang datang. Mereka yang dulu membencinya kini menangisi kepergiannya. Seorang anak kecil, yang keluarganya dulu pernah kehilangan rumah karena